Hukum tidak tegak selalu, sekali tegak, sekali runtuh. Di sana berdiri, di sini rubuh, karena tergantung perilaku manusia. Maka tugas kita adalah tegakkan ketika runtuh, berdirikan ketika rubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari tim Universitas Jember bertindak sebagai tim kontra dalam posisi perdebatan pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Pandemi COVID-19 telah mengganggu stabilitas negara Indonesia. Tingginya angka penyebaran COVID yang sulit dikendalikan mendorong Presiden mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 terkait penanganan COVID-19 ini. Namun, di tengah hiruk-pikuknya negara saat ini, Presiden, DPR, dan jajarannya sepakat dalam melaksanakan pilkada serentak. Dengan diterbitkannya Perpu nomor 2 tahun 2020, Dewan Juri yang kami hormati, sejatinya pilkada serentak guna menciptakan local accountability, local responsive, dan political equity yang dilakukan di tengah pandemi merupakan langkah yang sangat mendunggangi tujuan negara yang termaktub dalam alinea 4 konstitusi, yakni melindungi keselamatan bangsa. Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi sangat membahayakan keselamatan bangsa hanya demi sebuah kontestasi politik. Kepemimpinan yang ada dalam pilkada merupakan bagian dari hak otonom dengan turut melibatkan kehadiran rakyat sebagai faktor pendukung utama. Namun, hal yang patut dipahami adalah pelaksanaan pilkada dalam penentuan nasib bangsa 5 tahun ke depan melalui pemilihan calon kepala daerah haruslah menciptakan iklim yang kondusif dengan tidak mengesampingkan hak dan keselamatan bangsa. Hal ini pun selaras dengan pendapat Indonesian Corruption Watch yang mendalilkan bahwa pelaksanaan pilkada di tengah pandemi akan menjadi malapetaka massal bagi keselamatan warga negara dan mendorong agar pelaksanaannya ditunda hingga COVID benar-benar bisa dikendalikan. Seyogyanya, pemerintah dapat lebih masif mencari jalan keluar dalam jerat rantai pandemi ini. Pemerintah pun harus memperhatikan keberlangsungan hidup masyarakat dengan menciptakan iklim yang kondusif di tengah terganggunya stabilitas ekonomi. Sejatinya, di tengah pandemi COVID ini, tentunya hal yang paling krusial untuk dipertahankan ialah keselamatan bangsa dengan tetap mempertahankan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan hak hidup di konstitusi bangsa. Solus Populis Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat merupakan suatu hukum tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir kami dari tim Pro yang merupakan rekan diskusi terbaik kami. Izinkan saya di sini selaku pembicara kedua dari tim kontra untuk melanjutkan tataran pembahasan mosi kita pada kali ini melalui dua sisi, yaitu sisi yuridis dan sisi normatif. Sebelum memasuki argumen lebih lanjut, izinkan saya di sini untuk menegaskan kembali bahwa tim kami tetap berada pada posisi kontra dan tidak menyetujui adanya pilkada di tengah pandemi ini. Seperti yang telah kita ketahui bersama Dewan Juri yang terhormat, rencananya pilkada akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang. Pilkada sebenarnya bukan hal yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Pesta 5 tahunan yang selalu digelar untuk rakyat bisa memilih calon pimpinan daerahnya ini telah tercatat beberapa kali dilaksanakan. Namun, nampaknya pilkada di tahun ini akan berbeda dari pilkada di tahun-tahun sebelumnya. Pilkada di tahun ini akan dirasa tidak layak untuk dilaksanakan mengingat kita sekarang sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Pilkada di tengah pandemi ini tentu saja akan membahayakan dan mengancam keselamatan rakyat. Mengingat di setiap gelaran pilkada akan selalu melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan tentu itu akan menjadi media yang berpotensi untuk penyebaran virus ini. Penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi ini tentu saja juga telah melanggar kedaulatan rakyat, hak hidup yang dimiliki rakyat, dan juga ketidakpatuhan pemerintah untuk melakukan tugas sesuai dengan amanat konstitusional. Dewan Juri yang terhormat mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang juga merupakan landasan konstitusional negara kita, telah tertera secara tegas bahwa tugas negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Hal ini tentu saja harus jadi pertimbangan yang paling penting untuk pemerintah
agar tidak melakukan pilkada di tengah pandemi ini demi keselamatan rakyatnya. Lalu jika kita menilik pada kondisi sekarang yang sangat berkaitan erat dan membahayakan kesehatan dan juga berkaitan dengan hak hidup, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa hak hidup merupakan salah satu hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan dan situasi apapun. Tertera pada pasal 28I ayat 4 di mana dikatakan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Dalam pasal ini secara tegas dan eksplisit menjelaskan bahwa negara terutama pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dan utama untuk melindungi segenap hak asasi manusia yang dimiliki rakyatnya, termasuk hak untuk merasa aman, hak untuk tidak dipaksa melakukan sesuatu hal yang membahayakan, dan juga hak hidup itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, selain itu pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang secara eksplisit menjelaskan bahwasanya hak hidup seluruh warga negara merupakan hak asasi manusia yang senantiasa harus dilindungi dan selalu ditegakkan dalam keadaan apapun dan tidak boleh dikurangi oleh siapapun meski oleh pemerintah itu sendiri. Selain hal itu, hal ini juga didukung dengan adanya pasal 6 sampai dengan pasal 27 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang menetapkan bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hukum dan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat mengacu pada pasal-pasal yang telah ada dan semangat para leluhur kita yang telah mengamanatkan landasan konstitusional itu sendiri, yang selalu mengharapkan bahwa rakyat bisa dilindungi sepenuhnya oleh pemerintah inilah yang mengakibatkan kami tetap menolak penuh mosi ini. Nampak jelas sekali bahwa penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi ini mengedepankan kepentingan politik bukan kepentingan rakyat, padahal perlu digarisbawahi bahwa kepentingan rakyat merupakan kepentingan yang paling tinggi di atas kepentingan politik dan bukan sebaliknya. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat dengan menimbang, melihat dan mengingat fakta dari pasal-pasal serta landasan konstitusional serta cita-cita luhur dari pemimpin yang terdahulu ini, maka kami dari tim kontra tetap tidak setuju dengan adanya pilkada di tengah pandemi ini. Sekian dari kami, terima kasih. Rencana pilkada dilakukan pada 9 Desember 2020 dan pada tanggal 26 September telah dimulailah kampanye serentak. Di sini kami berpegang teguh menolak diadakannya pilkada di masa pandemi. Mengapa kami menolak? Terlepas dari undang-undang tentang kesehatan, tentang keamanan dan kenyamanan masyarakat yang telah dipaparkan oleh pembicara kami yang sebelumnya. KPU telah menerbitkan peraturan terbaru tentang tata cara pilkada dan sanksi bagi para pelanggarnya. Peraturan tersebut dibuat dengan sangat baik dan sangat ketat. Namun pada implementasinya peraturan tersebut tidak maksimal dan memiliki resiko menimbulkan klaster baru pada COVID. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sejak 26 September dimulai kampanye serentak, pihak Bawaslu menemukan 1.205 dugaan pelanggaran ASN di pilkada dan masih banyak laporan yang masuk kepada Bawaslu. Pelanggaran kebanyakan merupakan social distancing, tidak memakai masker maupun kerumunan massa. Tentu hal ini sangat berpotensi menularkan virus COVID. Lantas bagaimana dengan calon wali kota yang ditemukan melakukan pelanggaran namun belum diberikan sanksi maupun diskualifikasi seperti peraturan terbaru dari KPU? Apakah ini ada kepentingan politik tertentu sehingga para elit politik ingin melakukan pilkada dengan sangat cepat? Kita ketahui sendiri Dewan Juri yang terhormat, banyak orang-orang penting seperti anak maupun mantu presiden yang saat ini terjun pada pilkada kali ini. Situasi pandemi saat ini belum terkendali. Melihat kembali ada pasangan calon di daerah Agam. Pasangan tersebut mendaftarkan diri di KPU daerah Agam. Namun pasangan tersebut ternyata positif COVID dan menularkan virus kepada ketua KPU maupun seluruh orang yang ada di kantor KPU. Seperti halnya di Boyolali, terdapat 103 orang tertular karena pendaftaran pilkada. Lantas urgensi seperti apa Dewan Juri yang terhormat?
sehingga pilkada ingin dilakukan dengan cepat. Kalau dari yang dipaparkan oleh pemerintah, pilkada harus tetap dilaksanakan karena negara lain pun tetap melaksanakan pilkada. Tentu hal ini tidak dapat disamakan karena negara lain yang dimaksudkan adalah Amerika Serikat maupun Korea Selatan menggunakan pilkada dengan secara online, dan Indonesia sendiri belum mampu untuk melakukan sistem pilkada online. Dan pihak KPU juga menyatakan bahwasanya sistem pilkada kali ini kita berkeliling membawa kotak suara. Tentu hal ini sangat tidak efisien karena membutuhkan petugas banyak dan waktu yang banyak, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kita ketahui sendiri Dewan Juri yang terhormat, biaya dari pilkada adalah berasal dari APBD, dan APBD kali ini sedang difokuskan untuk menangani COVID. Pada peraturannya, kampanye dilakukan secara online. Tentu hal tersebut mengurangi elektabilitas para calon, sehingga para calon melakukan berbagai cara untuk mendapatkan suara yang banyak. Seperti yang terjadi di salah satu daerah di Indonesia, di mana ada acara pernikahan, namun ternyata di dalam acara tersebut terdapat kampanye. Dan ditemukan lagi pada permasalahan minimnya SDM, karena pada penyelesaian sengketa pilkada terdapat hakim yang ternyata latar belakangnya bukan orang hukum dan tidak dapat menggali fakta tentang kasus, sehingga menimbulkan permasalahan baru tentang penyelesaian sengketa pilkada. KPU juga belum melakukan simulasi pencoblosan yang di 272 daerah pemilihan. COVID tiap hari bertambah 4.000 positif. Kami di sini tidak hanya menolak, tapi kami juga menawarkan solusi. Yang pertama adalah pilkada ditunda dan bisa menerapkan pemilihan e-voting dengan cara matang. Dan 2, fokus pada penanganan COVID sembari menunggu pemulihan APBD. Dan yang ketiga adalah pilkada dilaksanakan setelah vaksin ditemukan, sehingga COVID dapat terkontrol dan rakyat merasa aman. Yang keempat adalah pilkada ditunda sembari memperbaiki SDM dalam penyelesaian sengketa pilkada. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami tetap menolak penuh diadakannya pilkada di masa pandemi.